Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Asia, istri Fir'aun, yang kemuliaannya setara istri dan putri Nabi. Subhanallah. Bagaimanakah kisah selengkapnya, sobat? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Asia adalah istri raja yang mengaku menjadi Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Ia adalah teladan terbaik bagi istri-istri Nabi dan salah satu wanita surga yang paling utama. Ia adalah contoh yang paling baik bagi wanita-wanita mukminah yang namanya tetap disebut-sebut hingga hari kiamat, tidak akan terhapus. Ia telah mengguncangkan singgasana kekafiran serta menggetarkan lantai kesyirikan dan paganisme. Ia disebutkan berderetan dengan penghulu wanita Bani Israel, Maryam bin Imran. Keimanannya begitu menghujam. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah kuat. Pemahamannya begitu mendalam. Tutur katanya lemah lembut. Cara berpikirnya sangat cerdas dan cermat. Cita-citanya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kesaksian-kesaksian Islam yang telah ia peroleh adalah Rasulullah SAW bersabda, wanita surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Dalam Islam, sosok Asia sudah sangat familiar. Asia adalah istri Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu wanita mulia yang telah dijamin surga oleh Allah. Asia memiliki sejumlah kemuliaan. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Asia binti Muzahim perumpamaan bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah menjadikan istri Fir'aun Asia sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Kemurahan hati Asia istri Fir'aun juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 9. Dan katakanlah istri Fir'aun, ia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Suatu ketika, ia membujuk Fir'aun untuk tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam dan mengangkatnya menjadi anak. Fir'aun pun menuruti permintaan Asia. Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW memuji budi luhur dan iman yang dimiliki Asia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebut bahwa kemuliaan istri Fir'aun sejajar dengan Siti Khadijah dan Fatimah. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad, adapun Fatimah adalah putri Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa baginda Nabi membuat 4 buah garis di atas tanah, kemudian menanyakan maksud keempat garis tersebut kepada sahabatnya. Para sahabat tidak mengetahui maksud garis-garis tersebut. Kemudian Rasulullah pun bersabda, wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga menyebut perumpamaan dari keutamaan Asiyah istri Fir'aun atas kaum perempuan muslim lainnya. Abu Musa berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang sempurna kemuliaannya dari kalangan laki-laki banyak. Namun wanita yang sempurna kemuliaannya hanyalah Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran.
Dan sungguh keutamaan Asia atas semua wanita adalah keutamaan sarid, jenis roti terbaik atas segala makanan. Muttafaq alaih. Bagaimana kesabaran Asia istri Fir'aun menyikapi suaminya, sobat? Simak kisah selengkapnya. Sosok istri penyabar memang cocok disematkan pada Asia binti Muzahim. Dia adalah istri Fir'aun penguasa zalim yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Berkat kesabaran dan keimanan yang teguh di tengah kekejaman Fir'aun, dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Wanita paling utama di surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asia binti Muzahim istri Fir'aun. Ketika Fir'aun menyiksanya, Asia tetap tabah dan sabar. Dia terus berusaha memelihara keutuhan rumah tangga serta menjaga kebahagiaan suami dan anak-anaknya. Di tengah peliknya permasalahan rumah tangga, dia menyimpan semua permasalahan dalam hati dan selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia binti Muzahim memiliki paras dan budi pekerti yang cantik. Karena kecantikannya, Fir'aun meminangnya untuk menjadi istri. Saking sayangnya Fir'aun dengan istrinya, dia menuruti keinginan sang istri, termasuk mengangkat Musa alaihissalam sebagai putranya. Pada awalnya, pernikahan pasangan ini sangatlah bahagia. Apalagi Asia menjadi istri dari seorang raja yang hebat di zamannya. Namun kebahagiaannya berubah menjadi penderitaan sejak Fir'aun menjadi raja yang zalim dan semena-mena. Selain sebagai raja, Fir'aun mengaku dirinya adalah Tuhan dan meminta rakyatnya untuk menyembahnya. Asia tidak bisa menerima perbuatan Fir'aun. Dia tidak mau menganggap suaminya adalah Tuhan dan menyembahnya. Namun, Asia tetap sabar menghadapi sifat buruk suaminya. Bahkan, dia pun rela mengorbankan nyawa dalam menghadapi perlakuan jahat sang suami. Keteguhan hati yang kuat untuk selalu beriman kepada Allah menjadikan Asia binti Muzahim mendapatkan kemuliaan dari Allah. Walaupun Fir'aun sering menyiksanya, dia tidak takut dan tetap berpegang teguh pada keimanannya. Asia pun berdoa kepada Allah. Dalam surat At-Tahrim ayat 11, Asia berdoa, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Doanya inilah yang menjadikan Asia salah satu wanita mulia yang dijamin Allah untuk masuk surga. Dia menjadi wanita yang teguh pendirian, menentang kezaliman suaminya Fir'aun. Kesabaran Asia istri Fir'aun menyikapi suami dapat dijadikan suri teladan bagi para wanita mukmin. Kisah ini juga menggambarkan bahwa suami merupakan cobaan bagi istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri juga merupakan cobaan bagi suaminya. Tetaplah di jalan Allah. Masalah rumah tangga menerpa, sesungguhnya Allah mencintai dan memuliakan orang-orang, istri-istri yang bersabar. Al-Quranul Karim telah sekilas menyebut kisah tentang Asia binti Muzahim. Semoga Allah meridainya, yang disebutkan dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama, ketika keluarga Fir'aun memungut Musa jatuh ke tangan yang kotor, berlumuran dosa lagi buruk. Namun ia memiliki kemampuan untuk melawan secara terang-terangan, tanpa ditedeng aling-aling. Ia telah menghadapi Fir'aun, Hamam, dan bala tentaranya. Mereka terus membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Musa. Mereka mengkhawatirkan kerajaan, singgasana, dan anak keturunan mereka. Mereka pun menyebar mata-mata dan telik sandi. Namun, takdir berbicara lain. Wahai raja yang sombong dan terperdaya atas banyaknya bala tentara, sangat kejam menyiksa dan banyak yang mengikuti kekuasaanmu. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha Agung tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat dicegah serta tidak dapat ditentang takdirnya.
Dia telah menetapkan bahwa bayi itulah yang sangat kamu khawatirkan, dan karenanya telah membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa, dan tidak terhitung lagi jumlahnya. Ketahuilah bahwa bayi tersebut dipelihara di dalam rumahmu sendiri, di atas ranjangmu, makan dan minum di rumahmu. Kamulah yang mengangkatnya menjadi anak, mendidiknya dan menyiapkannya. Namun, kamu tidak mampu menengok rahasia di balik itu semua. Kemudian kehancuranmu, baik di dunia maupun di akhirat, berada di tangannya. Sebab kamu menyelisihi kebenaran nyata yang disampaikan, mendustakan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ketahuilah, olehmu dan seluruh makhluk bahwasanya Roh penguasa langit dan bumi berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Dia maha kuat lagi maha perkasa, memiliki siksa yang amat pedih. Kehendaknya tidak dapat dilawan, agar ia menjadi musuh bagi mereka yang akan menentang mereka, serta akan menjadi kesedihan yang bakal dimasukkan ke dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Quran Surat Al-Qasas ayat 8. Serta firman Allah Ta'ala, dan istri Fir'aun pun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Tangan takdir telah memasukkannya ke dalam keluarga Fir'aun, yaitu ke dalam hati istrinya, yang sebelumnya telah memasukkannya ke dalam benteng pertahanannya, lingkungan istananya. Istri Fir'aun telah menjaganya dengan cinta, yaitu sebuah tabir yang halus dan lembut, tidak dengan senjata, kedudukan ataupun harta benda. Ia menjaganya dengan cinta kasih yang ada dalam hati seorang wanita. Cinta itulah yang melawan kekerasan, kebengisan, ambisi, dan ancaman Firaun. Keimanannya melalui tukang sisir kerajaan, wanita-wanita mukminah dan salihah mulai bergerak merayap menuju agama Allah, serta mengabdikan kepada dakwah Islamiyah dengan cara metode dan wasilah. Salah seorang dari mereka tak pernah lalai sesaat pun dari amal ma'ruf nahi munkar. Bersama kita saat ini seorang wanita mukminah yang giat, yang mampu menjadi sebab datangnya hidayah kepada seorang istri di dengkot orang-orang kafir. Semoga Allah melaknat Firaun. Semoga Allah merahmati wanita daiyah yang berprofesi sebagai tukang sisir kerajaan ini. Abu Aliyah rahimahullah menuturkan, keimanan istri Firaun muncul karena keimanan dari tukang sisir kerajaan Firaun. Pada suatu hari, ia duduk menyisir rambut Fir'aun. Lalu sisir tersebut jatuh dari tangannya. Maka tiba-tiba ia pun berkata, celakalah orang yang kafir kepada Allah. Putri Fir'aun berkata, berarti kamu punya Tuhan lain selain Bapakku? Ia pun menjawab, ya, Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan segala yang ada di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka putri Fir'aun menampar wajahnya dan mengadukan hal itu kepada ayahnya. Kemudian Fir'aun pun memanggilnya. Ia bertanya kepadanya, apakah kamu menyembah Tuhan selain aku? Ia menjawab, ya, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala yang ada di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya lah aku beribadah. Maka Fir'aun pun menyiksanya dengan memasang 4 tiang, kemudian mengikat kedua tangannya dan kedua kakinya, lalu meletakkannya bersama kawanan ular. Hingga suatu hari, Fir'aun datang dan menanyainya, sudah berhentikah kamu? Ia menjawab, ya, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala yang ada ini adalah Allah. Meninggalkan agamamu itu karena Fir'aun
lakukanlah apa sesuka hatimu, jawabnya dengan tegar. Maka Fir'aun menyembelih anaknya dengan ucapan, ruh anaknya tersebut memberikan kabar gembira kepadanya. Bergembiralah wahai ibunda, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala begini dan begini. Maka ia pun bersabar. Pada hari yang lain, Fir'aun datang dan bertanya seperti sebelumnya. Kemudian, anaknya yang lain disembelih pula karena ucapannya. Ruh anaknya itu juga memberikan kabar gembira, seraya berkata, bersabarlah wahai ibunda, sebab di sisi Allah engkau mendapatkan pahala begini dan begini. Abu Aliyah melanjutkan, istri Fir'aun mendengar ucapan ruh anaknya yang paling besar, lalu yang paling kecil. Maka istri Fir'aun pun beriman. Allah mencabut nyawa wanita penjaga keluarga Fir'aun tersebut dan memperlihatkan pahala, kedudukan, dan kemuliaannya di surga kepada istri Fir'aun. Ketika ia melihatnya, maka keimanan, keyakinan, dan pembenarannya semakin bertambah. Tidak diragukan lagi bahwa istri Fir'aun mendengar atau melihat langsung proses pengadilan yang zalim terhadap wanita tukang sisir itu. Ia melihat langsung keteguhan wanita mukminah tersebut dan kegigihannya dalam memegang agama. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak takut pada celaan orang yang mencela. Bahkan ia mengatakan keimanannya secara terang-terangan. Ia menyatakan secara tegas keesaan Allah di negeri kafir. Keimanan yang mendalam ini yang mampu mengguncang gunung, sedangkan keimanan itu sendiri tidak terguncang. Muncul dari tukang-tukang sihir Fir'aun yang telah menyatakan keimanannya kepada Rabb Musa dan Harun alaihissalam. Mereka berkata kepada Fir'aun, sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, para penyihir berkata, kami tidak akan mengutamakanmu daripada bukti-bukti nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami melalui Musa, dan daripada Allah yang telah menciptakan kami. Putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan perkara dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan agar Dia mengampuni semua kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Allah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha ayat 72-73. Mereka, para penyisir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Wanita tukang sisir putri Fir'aun itu juga berkata, putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Dan ungkapkan inilah yang juga akan dikatakan oleh istri Fir'aun, Asiyah binti Musahim. Pada hari pertemuan kedua pasukan besar antara Musa alaihissalam dan para pengikutnya, semoga keselamatan dari Allah menaungi mereka. Dan Fir'aun, para pengikutnya, semoga laknat Allah menimpa mereka. Istri Fir'aun bertanya tentang siapa yang menang. Ada yang menjawab, yang menang adalah Musa dan Harun. Maka ia mengatakan, aku telah beriman kepada Rabb Harun dan Musa. Akhirnya Fir'aun memanggilnya seraya berkata pada orang-orang, carikan aku batu paling besar yang dapat kalian temukan. Bila wanita itu masih tetap dalam ucapannya, lemparkan batu tersebut ke tubuhnya. Namun ia menarik kembali perkataannya, ia adalah istriku. Ketika orang-orang sudah membawakan batu besar, Asiyah mengadahkan tangannya ke langit. Ia melihat rumahnya yang ada di surga. Akhirnya ia masih mempertahankan ucapannya. Lalu ruhnya diambil. Batu besar tersebut ditimpakan ke tubuhnya yang sudah tidak bernyawa.
Dengan demikian, Asia selamat dari siksa pukulan batu yang akan dibenturkan oleh utusan Firaun. Dari Abu Usman Al-Hindi, dari Salman Al-Farisi, Asia disiksa, diterik matahari. Maka ketika ia tersengat panasnya, matahari, para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka. Mereka menyiksanya, sedangkan ia senantiasa tersenyum setiap kali melihat rumahnya yang ada di dalam surga. Maka Firaun pun berkata, "Tidakkah kalian merasa heran atas kegilaannya? Kita menyiksanya tapi ia masih tertawa." Dengan kesabaran, keteguhan, dan rasa takutnya kepada Allah, maka Asia berhak menjadi suri tauladan yang agung bagi kaum wanita yang beriman, taat, bertaubat, mengerjakan ibadah, berjuang di jalan Allah, berpuasa, dan mengerjakan ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Semoga Allah meridhoinya. Ia memohon kepada Allah untuk bisa berada di sisi Allah sebelum ia memohon sebuah rumah di surga. Dalam riwayat Matsur disebutkan bahwa istri Fir'aun telah beriman sejak ia berada di istana Fir'aun. Boleh jadi ia adalah seorang wanita Asyawiyah yang masih beriman kepada agama Samawi sebelum Musa alaihissalam. Kalangan Asyawiyah berada di atas agama selain agama orang-orang Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Doa istri Fir'aun dan sikapnya adalah suri tauladan terkait sikap meremehkan terhadap segala perhiasan dunia yang telah mencapai puncaknya. Ia, istri Fir'aun, seorang raja bumi yang paling berkuasa saat itu. Ia tinggal di istana Fir'aun, tempat yang paling nyaman yang menyediakan segala yang diinginkan oleh seorang wanita. Meski begitu, keimanannya menganggap remeh itu semua. Ia menganggapnya sebagai sebuah keburukan, kotoran, dan musibah. Ia berlindung kepada Allah darinya dan merasa jijik dari efek buruknya. Ia memohon kepada Allah keselamatan dari hal-hal tersebut. Subhanallah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman ya sobat. Dan inilah kisah Asia istri Fir'aun yang kemuliaannya setara dengan istri dan putri Nabi. Semoga dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dan sudah dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.